Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Semanis apakah aku? Ya semanis desain buku tulisnya Mugaru. Sebenarnya untuk siapa sih buku ini? Kok didesain secantik dan semanis ini? Ya untuk Mugaru lover semua lah yang mendaftar dan bertamu ke SMP Muhammadiyah 3 Waru. Buku ini guys, kalau kalian pegang kayak gini ya, tuh, ini tuh udah kerasa kalau buku ini itu premium banget. Terus guys, ini tuh isinya 100 lembar. Tuh, lihat deh ya, setebel ini. Nah, buku ini guys bisa kalian pakai untuk nulis diary kalian, curhatan kalian, habis gitu cita-cita kalian, atau mungkin ya utang-utang kalian tuh bisa ditulis di sini. Dan kalian harus tahu guys, Mugaru kalau bikin sesuatu itu selalu premium. Bukunya premium, video iklannya premium, apalagi bintang iklannya ya kan. Dan lokasi syuting aku saat ini itu premium banget. Bisa kalian lihat kan? Di sana ada kantor Bapak Kepala Sekolah. Habis gitu di depannya ini tuh ada ruangan meeting, ada televisinya guys. Dan yang pasti sofanya ini tuh bener-bener nyaman banget. Dan rasanya nggak lengkap deh guys kalau aku nggak berdiri dan duduk di kursi itu sambil ngelihat kontennya Mugaru yang terbaru. Tuh, lihat deh guys, konten yang di tag tadi pagi sudah tayang di Mugaru TV. Secepat itu kalau ngupload video. Jadi Mugaru itu nggak kayak sekolah lainnya yang upload konten 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kenapa ya sekolah lain itu jarang upload video? Ya karena mereka itu kehabisan ide guys, atau kegiatan di sekolahnya itu cuman sedikit banget. Wah, gawat banget guys. Gimana siswanya bisa pintar kalau kegiatan sekolahnya cuma sedikit? Nah, makanya buat kamu ya yang masih kelas 6 atau Mugaru lovers yang punya teman, tetangga, saudara, diajak untuk daftar di Mugaru. Karena sekarang nih ya udah dibuka nih PPDB jalur inden tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang mahal banyak, sekolah yang murah jauh lebih banyak. Tapi ingat, yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugaru lovers semuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa SMP Muhammadiyah 3 Waru yang paling mantap. Wah, luar biasa. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk memulai hari ini ya, kita perlu sehat, kita perlu semangat supaya hari kita dapat kita lalui dengan sangat menyenangkan. Oke. Hari ini siarannya Pak Nur ini bertema manfaat olahraga bagi tubuh ya, bagi tubuh. Dan ini Siril sudah untup-untup ke sini ya. Ayo coba sini Ril. Ya. Ini Siril ini telat ini ya Rek ya. Oke. Ril. Ini manfaat olahraga bagi tubuh Ril ini ya. Jadi kalau kita ini rutin berolahraga, ini manfaatnya banyak sekali nih Ril. Oke Ril, manfaat yang pertama Ril. Oke, kalau manfaat yang pertama itu ada meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi olahraga teratur itu dapat membantu meningkatkan fungsi hormon yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh tidak mudah sakit. Oke. Pertanyaannya Ril, kamu ini kalau di rumah atau di sekolah ini ya, ini suka olahraga apa ini? Kelihatannya kamu ini nggak pernah sakit Ril ini ya, nggak pernah sakit dan sehat terus kamu ini. Gimana Ril? Jujur ya Pak ya, ini sebenarnya tidak boleh ditiru ya Pak. Aku di rumah itu nggak begitu olahraga Pak. Soalnya kan aku di sekolah nih dari pagi sampai sore, terus kayak udah capek gitu, udah males, akhirnya nggak olahraga. Jadi olahraga itu biasanya ya kalau ada pelajaran olahraga di sekolah, sama kalau ada ekstra paskib Pak. Oke. Oh ini loh Ril, jadi kamu ikut ekskul paskib ini kan sebenarnya juga olahraga juga kan, malah bahkan lebih dari olahraga gitu ya. Karena di sana kamu dilatih fisik gitu kan, disuruh melayu-melayu, disuruh push up dan lain sebagainya, kan seperti itu Ril ya.
Dan itu, ternyata itu. Kalau pengen sehat ya ikut paskib aja gitu Lil ya. Iya. Bener Lil? Iya benar. Kamu dilatih apa sih Lil di paskib ini Lil? Nah, kalau di paskib ya itu yang pasti dilatih ketahanan fisiknya sama ketahanan mentalnya. Jadi paskib itu nggak cuma PBB tok. Paskib itu juga ada pelatihan mental dan lain-lain gitu. Jadi paskib itu secara nggak langsung ya kita itu jadi olahraga karena biasanya kita juga ada lari, terus ada push up, terus waktu kita latihan sendiri itu kan kita berkeringat dan kayak capek gitu ya. Jadi apa ya, kita tuh jadi mengeluarkan keringat yang membuat tubuh kita sehat kayak gitu. Ini kalau menurut Muril ya, bedanya berkeringat saat bekerja misalnya sama ngepel gitu ya. Saat ngepel itu kan berkeringat juga kan, sama olahraga. Ini gimana ya, perbedaannya gimana nih Ril? Sebenarnya berkeringatnya kan sama aja sebenarnya kan, karena kayak ngepel kan juga gerak. Bedanya itu kadang ya Pak ya, gak kadang sih, tapi kebanyakan itu kalau berolahraga keringat yang keluar tuh lebih banyak. Jadi lebih efektif aja gitu. Oke. Dan pastinya moodnya pun juga beda kan. Kalau nyapu itu kan ya namanya orang nyapu, mana ada sih orang nyapu seneng itu. kecuali Pak Angga. Ya, selamat pagi Pak Angga, ini dirasani Pak Angga ya. Jadi ketika kita mengeluarkan keringat pada saat kerja nimba atau ngepel nyapu itu memang beda Ril ya sama olahraga seperti itu. Oke, ini ada manfaat kedua nih Ril, manfaat berolahraga secara teratur Ril. Oke, kalau manfaat yang kedua itu ada menjaga berat badan ideal. Olahraga membantu membakar kalori dan lemak sehingga membantu menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas. Apa obesitas itu? Obesitas itu kelebihan berat badan, Mbak. Jadi kadang kan kebanyakan makan karbohidrat gitu kan, itu tanpa berolahraga yang cukup itu tuh biasanya membuat lemak kita semakin banyak dan biasanya bikin obesitas. Oke, jadi ini Ril, ada rumusnya Ril. Kamu masih ingat nggak Ril rumusnya berat badan ideal itu Ril? Rumusnya berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 110 Ril ya. Jadi kalau misalnya tinggi badanmu berapa? 160 dikurangi 110 berarti 50 kan gitu kan. Oh, berat badanmu sekarang berapa? 50. Oh, berarti kamu itu ideal Ril. Ideal. Jadi gini, kalau berat badan ideal itu ketika kita membeli celana misalnya, membeli celana jadi gitu kan, itu antara panjang dan lingkar perutnya ini sama sekali nggak merubah Ril. Karena apa? Celana yang dijual di apa namanya itu swalayan misalnya ya, itu memang dibuat untuk postur tubuh yang ideal. Jadi pinggangnya pas, kemudian panjangnya juga pas. Tapi kalau misalnya nggak ideal Ril, itu pasti ada yang dirubah itu ya. Kalau nggak pinggangnya itu kadang-kadang kepanjangan gitu. Jadinya lucu jadi ya. Dan alhamdulillah ini kalau Pak Nur ini kalau beli celana, beli baju ini nggak pernah merubah-rubah ya, wis begitu. Artinya Pak Nur ini ideal banget. Wes, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Oke. Oke Ril, ayo Ril, apa mana Ril? Kamu tanya apa Ril? Kamu malah Ril, ayo Ril. Oke, selanjutnya itu ada menyehatkan jantung. Olahraga dapat memperkuat otot jantung, menurunkan tekanan darah dan menjaga kadar kolesterol tetap normal, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Oke, dan rata-rata ini ya, kebanyakan Ril ya, kebanyakan masyarakat itu kan menderita penyakit stroke gitu kan ya. Kalau nggak begitu, artis-artis itu malah penyakit jantung gitu kan. Nah, ini sebenarnya gimana ya? Mungkin gini loh Ril, ada artis itu yang main futsal, kemudian dia jatuh kemudian meninggal kan begitu kan, katanya penyakit jantung. Ini sebenarnya gimana sih? Kok olahraga kok malah membuat meninggal? Itu sebenarnya gimana Dil? Kalau menurutmu gimana Dil? Kalau menurutku ya, kan penyakit jantung itu nggak selalu karena kurang olahraga Pak. Jadi ada faktor lain, mungkin karena makannya atau karena kebiasaan hidupnya. Jadi
kalau orang berolahraga terus-menerus tetapi nggak menjaga pola makan, pokoknya hidupnya kurang sehat gitu ya. Cuma olahraga doang ya sama aja sih Pak menurutku Pak. Dan apa-apa itu kalau berlebihan itu kan memang tidak baik ya. Makan berlebihan tidak baik, kemudian melekan berlebihan nggak baik gitu kan. Minum berlebihan juga tidak baik, termasuk olahraga itu kalau berlebihan juga nggak baik. Dan memang olahraga ini kan harus mengetahui kondisi sesuai dengan usianya Ril ya. Kalau usia kamu ini mungkin lari-lari oke lah, push up oke lah, kemudian apa namanya itu paskib Ril ya, paskib itu oke lah. Tapi kalau seumuran Pak Nuril ini juga harus hati-hati gitu loh ya, hati-hati melakukan, hati-hati. Jangan-jangan malah ini memberatkan kondisi tubuh gitu loh ya. Jadi kalau seperti Pak Nur ini kan umur Pak Nur berapa sih Ril? Oh ya 45 ya, umur 45 itu sebaiknya sudah mengurangi olahraga yang bertitik tumpu pada kaki Ril. Misalnya futsal itu harus dikurangi gitu loh ya. Jangan mentang-mentang olahraga itu menyehatkan terus Pak Nur ikut futsal all out begitu di lapangan, lari ke sana lari ke sini, itu jangan. Karena memang sudah harus membatasi gitu ya. Nah, titik tumpunya kan di kaki Ril ya. Nah, bagaimana untuk mengurangi itu? Bisa berolahraga dengan bersepeda gitu Ril ya. Nah, itu mengurangi beban di titik tumpu kaki ini ya. Makanya Pak Nur ini setiap hari ya, every day ya. Selalu berolahraga bersepeda, tapi bukan sepeda pancal, sepeda motor. Iya, sebenarnya itu bagus nggak sih untuk kesehatan itu? Iya, bagus buat tangan. Terus tapi bukan menyehatkan badan itu Ril, menyehatkan perekonomian. Wes gitu. Oke Ril, apa lagi Ril manfaat berolahraga Ril? Ada mencegah penyakit kronis. Olahraga dapat membantu mencegah atau mengelola berbagai penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, osteoporosis dan beberapa jenis kanker. Oke. Diabetes ini kan sudah umum juga Ril ya. Kalau nggak jantung stroke, diabetes itu kan begitu kan rata-rata penyakitnya itu kan. Oke, diabetes ini kan karena kelebihan zat gula ya. Jadi kadar gula di dalam darah itu banyak sehingga ya mengganggu metabolisme. Oh, ini bener orang sih Pak Nur ngomong ini Ril. Kemudian osteoporosis itu apa Ril? Osteoporosis itu dimana tulang sini loh Pak, punggung ini Pak. Itu tuh bentuknya S Pak. Jadi bengkok gitu loh. Oh ini. Ya kan biasanya lurus nih, ya kan. Jadi kayak bentuk S agak miring gitu loh Pak. Oh. Iya kan ya? Enggak, salah. Gimana? Itu skoliosis nggak salah. Sorry. Osteoporosis tuh kalau nggak salah tulangnya keropos itu. Nah itu. Nah emang agak iki ya, sorry. Jadi osteoporosis tulangnya keropos biasanya itu ada di apa sih? Yang orang yang sudah agak tua itu loh Pak. Yeah. Biasanya tulangnya itu mulai keropos kayak gitu. Oke, sudah tulangnya keropos Ril ya. Kemudian berat badannya berlebih misalnya ya. Itu kan juga akan menambah risiko gangguan pada tulang gitu loh Ril ya. Dan kemudian ada beberapa jenis kanker gitu kan, mencegah penyakit kronis, diantaranya adalah kanker. Nah ini kalau kankernya Pak Nur ini beda Ril, kantong kering. Nah itu. Oh iya, tapi kadang-kadang kering juga. Gak mesti, kadang-kadang jadi pakai ngojek. Oke, kemudian manfaat berolahraga berikutnya Ril. Ayo Ril. Yang berikutnya itu meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas. Olahraga membantu memperkuat otot dan meningkatkan fleksibilitas tubuh, sehingga mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke. Jadi orang yang berolahraga secara teratur, tidak berlebihan, itu akan meningkatkan kekebalan tubuh Ril ya.
akan meningkatkan kekebalan tubuh kita, misalnya nggak mudah sakit gitu kan, sedikit-sedikit gak loro, sedikit-sedikit gak pilek. Tapi kamu kok setiap hari pilek kayaknya, Ril? Nah, ya itu. Ini berarti kamu ini kurang atau kelebihan olahraga nih, Ril ya. Oke, kemudian yang berikutnya, Ril. Nah, kalau tadi kan manfaat fisik, secara fisik ya. Ini ada lagi manfaat berolahraga ini secara mental. Wes, pokoknya olahraga ini penting gitu loh ya. Oke, selanjutnya itu ada dalam manfaat mental itu mengurangi stres. Olahraga dapat membantu mengurangi hormon stres dan meningkatkan produksi endorfin yang memiliki efek menenangkan dan membuat suasana hati lebih baik. Oke. Jadi olahraga itu bisa menenangkan tubuh gitu. Atau mungkin gini loh, dia itu kan sudah stres gitu loh ya. Sudah stres dipakai olahraga, kehabisan tenaga kan. Jadi nggak stres lagi. Wah, nggak mikir. Apa mungkin begitu ini ya. Kemudian manfaat secara mental, Ril. Olahraga ini, Ril. Apalagi, Ril? Oke, selanjutnya itu mengatasi kecemasan dan depresi. Olahraga dapat membantu meringankan gejala kecemasan dan depresi dengan melepaskan endorfin dan mengalihkan pikiran dari rasa khawatir. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas tidur. Olahraga dapat membantu mengurangi kesulitan tidur dan membuat tidur lebih nyenyak. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan diri. Olahraga dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan memperbaiki citra tubuh dan kemampuan fisik. Oke, jadi banyak banget. Jadi secara fisik dan secara mental olahraga ini memang sangat diperlukan gitu ya. Kemudian tips berolahraga. Nah, ini harus didengarkan baik-baik, ini harus diperhatikan. Kalau perlu ini dicatat ini ya. Yang mendengarkan siaran kita ini wajib mencatat ini ya. Tips berolahraga. Pilih jenis olahraga yang disukai dan sesuai dengan kondisi tubuh. Nah, seperti yang Pak Nur sampaikan tadi kan, misalnya umurnya sudah 60 tahun gitu kan, itu tidak boleh lari-lari loh, Ril. Dia boleh hanya berjalan-jalan saja, karena tumpuan di kaki. Naik sepeda boleh, yang tidak boleh itu naik sepeda motor, gojek, itu tidak boleh gitu ya, karena walaupun cuma tinggal ngegas saja, tapi kan di lapangan itu kan memang sudah nggak memungkinkan gitu kan ya. Kemudian yang kedua guys, tips berolahraga, lakukan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelahnya. Jadi ada 3 tahapan Ril ya. Pemanasan, kegiatan inti, dan pendinginan. Oke. Kemudian yang ketiga, fokus pada postur tubuh yang benar saat olahraga. Nah, ini memang harus belajar ya. Sayangnya kita belajar berolahraga ini kan hanya di sekolah saja ya. Setelah lulus, setelah bekerja, ini sudah tidak belajar tentang olahraga. Fokusnya nyari uang ya, untuk menyembuhkan kanker dan untuk bukan menyehatkan jasmani tapi menyehatkan ekonomi, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya istirahat yang cukup. Jangan sampai kita serajin berolahraga tapi kita istirahatnya juga kurang. Wes melean, mari ngono lari, waduh nanti malah jadi nggak karu-karuan ini ya. Kemudian selanjutnya jangan terlalu berlebihan dalam berolahraga. Nah, semua yang berlebihan itu memang nggak baik gitu. Guyu, kesuwen, ya keterlaluan, berlebihan itu juga nggak baik juga. Kemudian yang terakhir, konsultasikan dengan profesional kesehatan sebelum memulai program olahraga baru, terutama jika memiliki kondisi kesehatan tertentu, misalnya punya penyakit asma, punya penyakit encok, punya penyakit rematik, punya penyakit ambeien dan lain sebagainya. Ini harus dikonsultasikan. Nah, kanker kantong kering ini juga harus dikonsultasikan. Misalnya begini ya, dok, saya ini nggak punya uang dok, bolehkah saya ini nge-gym dok? Pasti dokter bilang begini, jangan gitu kan, nanti kamu badanmu jadi nggak kuat bayar gymnya itu. Ini jadi kan harus dikonsultasikan ya. Kalau misalnya konsultasi ke dokter mahal, bisa konsultasi ke Pak Nur gitu kan ya, Ril ya. Konsultasi Pak Nur, Pak, olahraga apa yang cocok buat saya, kan begitu kan. Pak Nur akan melihat, akan menganalisa gitu kan. Oh, kamu itu cocoknya berolahraga
catur misalnya. Kenapa? Kamu punya penyakit asma, jadi kamu nggak usah macam-macam itu, kamu tinggal catur aja, itu kan ringan. Oke Ril, gitu Ril ya. Oke, sampai di sini dulu Mugarul Lovers semuanya siarannya Pak Nur pagi hari ini. Ya tadi sendirian terus disusul sama Shiril nih. Iya, kacamatanya ini kacamata baca ini Ril. Ini plus ini ya, plus. Wah, Pak Nur ini sudah secara fisik memang sudah tua ini Ril. Kita akan jumpa lagi di waktu dan gelombang yang sama. Tetap stay tune di 105,1 Mugarul Radio. Kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur dan aku Shiril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.